Ustaz? Perjalanan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib dan majelis taklim Masjid Nurus Sunnah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hukumnya fardu ain, hukumnya wajib secara mutlak. Diawali dengan salat maghrib berjamaah dan itu hukumnya fardu ain. Dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, itu juga hukumnya fardu ain. Menuntut ilmu agama, ilmu din, ilmu syar'i. Lalu diakhiri dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula, dan itu juga fardu ain. Semoga tiga perintah Allah sekaligus yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini menggantikan Ustadzuna Ustadz Aun Rafiq hafizahullah ta'ala, betul ya, yang uzur karena beliau uzur, maka kami diminta untuk menggantikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga beliau, memberikan kesehatan kepada beliau sehingga bisa aktif kembali memberikan ilmunya kepada kita sekalian. Sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai muqaddimah ada dua hal yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu, dua hal permohonan maaf. Yang pertama, mohon maaf atas keterlambatan kajian malam hari ini.
Dan yang kedua, semoga menunggunya Bapak Ibu sekalian juga tercatat sebagai amal soleh yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mohon maaf apabila mungkin suara kami tidak terdengar sejuk di pendengaran Bapak Ibu sekalian, karena kami masih terkendala pada pita suara kami. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah dari thalabul ilmi pada malam hari ini. Ikhwan wa akhwat kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kajian kita sifatnya tematik, tidak membahas kitab tertentu yang dibahas secara berkesinambungan atau urut. Hari ini yang akan kita angkat ke permukaan 10 tampilan aneh manusia saat hari berbangkit. 10 tampilan aneh manusia saat hari berbangkit. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari firman Allah Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran, suratnya surat yang ke-58, surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-6. Mari kita dengarkan surat yang ke-58, surat Al-Mujadilah, ayatnya ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-6, يوم يدعوهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini mereka semuanya dibangkitkan Allah. Ya, mereka semuanya dibangkitkan Allah, maksudnya hari kiamat. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Maka berdasarkan ayat ini, topik yang kita angkat adalah 10 tampilan aneh saat hari berbangkit, hari kiamat kelak. Maka sebelum kami sebutkan satu persatu tampilan-tampilan aneh manusia pada saat hari berbangkit, maka terlebih dahulu saya ingin menekankan kepada para jamaah sekalian. Apa itu? Yang pertama adalah ketika seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, terutama syahadat yang kedua yang disebut dengan syahadat Rasul, persaksian seorang hamba atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau syahadat yang pertama disebut dengan syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Syahadat yang kedua disebut syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ketika seseorang itu mengucapkan kalimat tersebut, maka dia wajib menjalankan konsekuensi di dalamnya. Salah satu konsekuensinya, saya tidak sebutkan semua karena ini ada materi khusus membahas tentang tauhid. Baik. Salah satu konsekuensi daripada syahadat Rasul, persaksian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah tasdiquhu fima akhbara. Kita wajib membenarkan semua berita yang Nabi sampaikan. Kita wajib membenarkan, mengimani semua berita yang Nabi sampaikan, sekalipun bertentangan dengan logika, sekalipun bertabrakan dengan rasio, dengan akal, maka sami'na wa ata'na, wajib untuk kita benarkan. Tidak boleh kita tolak. Apalagi yang Nabi sampaikan perkara-perkara gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang, terutama hari akhir. Sami'na wa ata'na,
Kenapa? Karena Nabi tidak mungkin berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin Nabi menyampaikan perkara gaib kecuali semua itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Nabi itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang Nabi ucapkan, Nabi sampaikan adalah wahyu yang Allah wahyukan. Berarti ucapan Nabi itu wahyu. Makanya disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, orang-orang Quraisy menegur juru tulisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Apa kata orang-orang Quraisy? Bukankah Nabi manusia biasa yang terkadang ketika berbicara dalam keadaan senang, ketika berbicara terkadang dalam keadaan marah? Apakah semua harus ditulis? Maka sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an berhenti menulis. Lalu dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Abu Dawud. Maka apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengacungkan satu jari telunjuknya yang beliau arahkan ke mulut beliau sendiri, sambil beliau berkata, "Uktub, tulis, fawalladzi nafsi Muhammadin biyadih, demi jiwaku, demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggaman Allah Azza wa Jalla, ma yakhruju minhu illa al-haq." Tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali pasti kebenaran. Tulis. Semenjak itulah beliau menulis hadis, kembali menulis hadis. Ini menunjukkan wajib kita imani semua berita yang Nabi sampaikan, termasuk yang kita bahas malam hari ini, berita Nabi tentang tampilan aneh manusia saat hari berbangkit. Sami'na wa ata'na. Itu satu yang harus kita tanamkan dulu. Yang kedua, berbicara tentang hari berbangkit berarti kita sedang berbicara tentang hari kiamat. Ketika kita berbicara tentang hari kiamat, itu artinya kita sedang berbicara rukun iman yang kelima. Maka siapa yang menolak rukun iman kelima, otomatis dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ana ulang, siapa yang menolak rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat, yang di dalamnya terdapat hari berbangkit, yaumul mizan, penimbangan amal, al-kausar, telaga Nabi, al-haud, lalu syafaat. Ini masuk rukun iman nomor 5 ini. Surga neraka, bidadari. Nah, ini semuanya rukun iman yang kelima. Siapa yang menolak rukun iman yang kelima, otomatis dia menolak rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Otomatis berarti gugur imannya. Loh, kok bisa seperti itu? Ya, karena semua ayat Al-Quran yang namanya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, semuanya bergandengan. Tidak pernah dipisah. Seperti ayat tentang sholat dan zakat, itu mesti gandengan. Wa aqimus sholat wa atus zakat. Ayatnya mesti gandengan. Begitu juga iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, rukun iman yang pertama dan rukun iman yang kelima, itu mesti ayatnya bergandengan. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, saya yakin kita semua pada hafal, minimal ayat ini familiar di telinga kita. Nah, yaitu surat Al-Baqarah. Nah, ayatnya 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Oh, gandengan. Selalu gandengan. Apalagi di dalam hadis Nabi banyak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, gandengan kan? Hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'ti jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, gandengan lagi kan? Maka jangan menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yaskut, atau wa fi riwayati aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, kalau tidak bisa diam.
Ini menunjukkan kepada kita selalu bergandengan iman kepada Allah dan hari akhir. Baik, sehingga menolak hari akhir sama dengan menolak rukun iman yang pertama. Baik, sekarang kita akan masuk. Nah, apa saja tampilan-tampilan aneh manusia saat hari berbangkit? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tampilan aneh manusia saat hari berbangkit itu ada dua, Bapak Ibu. Ada dua. Ada tampilan itu yang jelek, ada tampilan itu yang baik. Ada tampilan manusia dari kiamat saat bangkit dari kubur, nanti di hari kiamat itu tampilannya jelek. Waliyadzubillah. Yang kedua, tampilannya bagus. Nah, Anda mau tanya nih, antum semua menginginkan tampilan yang jelek dulu atau yang baik? Baik. Yang baik dulu atau yang jelek? Yang jelek ada 7, yang baik ada 3. Nah, ini tak kasih bocoran, tak kasih clue. Ya, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai yang baik. Kita mulai yang jelek dulu. Kenapa? Sebagaimana kata pepatah Arab, ya, disebutkan bahwasanya, ya, araftu syarra. Aku mengetahui kejelekan itu bukan untuk yaitu mengikutinya, tetapi agar aku meninggalkannya. Berhati-hati jangan sampai aku melakukannya. Karena barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, mana mungkin dia akan melakukan kebaikan. Oleh karena itu, maka bisa jadi dia akan melakukan kejelekan tersebut karena dia tidak mengetahui tentang kejelekan. Kita ketahui dulu yang jelek-jelek dulu. Ada 7. Apa saja? Yang pertama, tampilan manusia yang konotasinya jelek nanti di hari kiamat. Yang pertama adalah di hari kiamat dalam keadaan tuli dan buta. Di hari kiamat, pada saat hari berbangkit, itu dia dalam keadaan tuli dan buta. Padahal ketika di dunia, dia tidak berkebutuhan khusus, dia tidak tunarungu, dia tidak tunanetra. Tapi nanti di hari kiamat, buta, tak bisa lihat. Plus tuli, tak bisa dengar. Siapa mereka ini? Kita jawab, mereka ini adalah orang-orang yang ketika di dunia memutuskan silaturahim. Orang-orang yang ketika di dunia rebut sak duluran. Orang-orang yang ketika di dunia kepaten obor, gak mau kenal sama family. Orang-orang yang memutus kekeluargaan, kekerabatan. Dalil. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, suratnya nomor 47, surat Muhammad. Ayatnya ayat yang ke-22 dan 23. Kita dengarkan. Surat 47, surat Muhammad. Ayatnya 22 dan 23. Allah Ta'ala berfirman, jelas sekali. Allah Ta'ala berfirman, ayat 22 dan 23. Maka apakah sekiranya kamu berpuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Nah itu, putus kekerabatan. Terus kita lihat, yang horor itu ayat 23-nya. Ancaman bagi mereka yang suka memutus kekerabatan, kekeluargaan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah. Dilaknat ya, plus tambahnya. Lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. A'udzubillah. Jadi orang-orang yang suka memutus silaturahim, ya, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, ini ancamannya keras. Jangankan begitu, ada lagi ancaman yang lain. Orang yang suka mutus silaturahim, saya belum baca aja sudah merinding. Oh, sampai-sampai saya pernah mengatakan, Anda ribut sama tetangga, maka dampaknya nggak kayak begini. Tapi ribut satu duluran, ribut sama family. Maaf ini. Anda sampaikan di majelis ini, antum mau tiap umrah tiap bulan, antum tiap tahun haji, antum hatam Quran sebulan sekali, sodako antum miliaran,
maka semuanya nggak akan diterima oleh Allah. Kelar. Selesai, nggak akan diterima oleh Allah. Capek-capek ibadah nggak akan diterima. Kenapa? Ribut sak dulu lah. Antum mendingan ribut sama tetangga. Ojo ribut sama dulur. Ribut sak dulu ini penghapus amal. Allah Ta'ala berfirman, nah ini lupa kalau suara habis lupa ini. Lupa ini, gak ada yang inget kan saya. Jadi ya kayak gini stylenya, jadi gak bisa. Ya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mana dalilnya? Dalil kitabnya ada di sana. Sahih Targhib wa Tarhib. Jilidnya jilid 5. Kita tolong dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2 jilid 5. Awal-awal 2538. 2538 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu 2538 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jumu'ah fala yuqbalu amalu qati'i rahimin. Silakan baca dari Abu Hurairah yang keras. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia menuturkan, silakan. Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Isinya, sesungguhnya amal perbuatan Bani Adam manusia dianjurkan pada setiap Kamis malam Jumat. Diajukan, ditampilkan atau diangkat tiap Kamis malam Jumat. Naik ke atas. Lanjut. Maka tidak akan diterima amal orang yang memutus hubungan kerabat. Tidak diterima amalan seseorang yang mutus tali silaturahim. Tidak diterima. Ya, capek-capek ibadah ini. Ya, maka nggak diterima tahajud, ya, dan seterusnya akan diterima. Oleh karena itu, saya yakin antum pasti bertanya, apa yang menyebabkan orang itu ribut saduluran, putus kekerabatan? Maka banyak penyebabnya, faktornya banyak. Di antara yang bisa kami sebutkan ini, di antaranya adalah yaitu di antara penyebab putusnya silaturahim, kepaten obor. Kata para alim ulama, suka menunda-nunda ziarah, berkunjung ke rumah famili. Ziarah tidak identik dengan kubur ya. Ziarah artinya berkunjung. Ya. Ziarah ke Mekah, berkunjung ke Mekah. Jadi ziarah tidak identik dengan kematian. Ziarah itu artinya berkunjung. Jadi suka menunda-nunda berkunjung ke rumah famili. Itu tunda. Padahal kata Nabi, itu disebutkan dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Apa kata Nabi? Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Silsilah Hadis Sahih nomornya 1794. Kata Nabi, at-tu'adatu fi kulli syai'in illa fi amalil akhirah. Bersikap tenang, slowly, bersikap tenang dalam segala hal itu baik. Alon-alon, tenang, slow itu baik. Kata Nabi, masih koma, belum titik, kecuali illa fi amalil akhirah, kecuali perkara akhirat gak bisa slowly, gak bisa pelan-pelan. Amalan akhirat mau pelan-pelan. Nunda-nunda sedekah gak boleh, menunda-nunda merawat jenazah gak boleh, menunda-nunda bayar utang gak boleh, menunda-nunda menikahkan anak perempuan gak boleh, harus disegerakan, termasuk silaturahim. Jangan engkau ulang ngarep tahun depan nanti nggak bisa. Sekarang akhirat ini, amalan akhirat nggak bisa ditunda. Amalan akhirat nggak bisa ditunda. Mendatangi masjid panggilan azan nggak boleh ditunda. Nah, karena ada beberapa perkara yang harus kita lakukan cepat-cepat, nggak boleh ditunda-tunda, disegerakan. Nah, termasuk salah satunya adalah yaitu berziarah, berkunjung ke rumah famili. Baik. Yang kedua suka mencela saudaranya, sehingga saudaranya yang dikunjungi enggan untuk didatangi. Ini juga pemicu. Jadi kalau datang ke rumah familinya itu mesti ngenyek. Misalnya nih, si A datang ke rumahnya si B tuan rumah, A dan B ini keluarga. Si A datang kepada si B, katanya si A kepada si B. Apa katanya si A? Anakmu kok kuru-kuru nih? Kapan gimana? Kurang gizi. Kok kurang gizi? Enyek. Iya. Terus kemudian minyak lagi. Aku nonton tabirmu ini pirang-pirang tahun gak tak ganti-ganti. Sehingga yang dikunjungi, ojo teko mari wis, gak usah teko mari wis. Mendingan nabi wong liya daripada dulur. Nah ini. Suka mencela.
Ya, jangan. Ya, sehingga orang yang didatangi itu dia merasa berat untuk dikunjungi, khawatir dihina, khawatir dicela, khawatir diolok-olok, khawatir jadi buah cibiran dan seterusnya. Maka jangan suka mencela dan itu. Ya. Termasuk yang nomor 3 nih, guyon yang kelewat batas, guyon yang kelewatan. Nah, sebab ikhwani fiddin ada loh keluarga itu yang baperan. Suka bawa perasaan. Kemarin, ya lama setelah Idul Adha kemarin, setelah ya tahun yang lalu ya, tahun ini kemarin Idul Adha kemarin, saya diminta, saya tidak sebut nama ya, diminta oleh seseorang untuk memberikan kajian keluarga, tapi intinya ada pesan sponsornya, mendamaikan 2 keluarga yang sedang bertikai, tidak mau tegur sapa. Ya, saya bilang kapan kejadiannya? Kejadiannya ini sudah 1 tahun, Idul Adha tahun yang lalu. Jadi saya diundangnya itu Idul Adha tahun ini. Jadi setahun tidak bertegur sapa. Jadi hari raya itu tidak saling mengunjungi. Loh, masalahnya apa? Saya tanya sama MC-nya. Masalahnya sepele, Ustaz, masalahnya gara-gara guyonan. Loh, apa masalahnya? Jadi Idul Adha tahun yang lalu, Ustaz, 2023. Idul Adha tahun yang lalu, itu kita ini keluarga punya kebiasaan menyembelih seekor kadang 2 ekor sapi, dan itu urunan sak keluarga sendiri, tidak ada orang lain. Nah, ketika ada panitia, ini keluarga juga lagi memotong-motong, yaitu hewan kurban, pas yang dipotong itu hatinya sapi, Ustaz. Hatinya sapi ini rusak. Lah ini yang motong ini nyeletuk, loh hatinya sapi ini rusak. Ojo dipotong ya, kasihan fakir miskin menerima hati yang rusak, kita buang saja. Lah ini satunya nyeleduk, maksudnya guyon, Ustaz, cuman kebawa perasaan. Apa katanya? Mending hatinya sapi rusak daripada hatimu. Loh, apa ambil hatiku? Apa kan ambil aku? Oh itu, Ustaz, sampai sekarang nggak tegur sapa. Oh itu masalahnya. Tak jelaskan hadisnya. Anda mau umroh, Anda mau haji nggak diterima, antum baca Al-Quran, tahajud tiap nggak diterima, nangis karena rebut saat duluran. Ini hati-hati kalau guyon, karena ada orang itu yang baperan. Nah, hati-hati, lisan ini dijaga. Yang nomor 4, warisan otomatis. Warisan, ya, waris yang tidak segera dibagi atau ada pihak yang dizalimi. Oh itu pemicu. Terus apa lagi? Usaha keluarga yang dikelola tidak transparan. Ada yang ditutup-tutup. Ini usaha keluarga dari awal ini perjanjiannya ayo bareng, ya, modal bersama, tapi ada yang ditutup-tutupi. Nah itu. Dan yang terakhir yang bisa kami sampaikan, penyebabnya banyak. Ini kalau tak lihat tak totalnya 19 totalnya. Ini baru beberapa penyebab putusnya silaturahim. Banyak, ada 19. Salah satu tadi usaha keluarga yang dikelola bersama tapi tidak transparan. Dan penyebab yang lain adalah iri saduluran, hasad, iri. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur, iri. Iblis diusir oleh Allah dari kerajaan langit itu bukan karena dia sombong awalnya, karena dia tidak mau menyembah atau sujud kepada Adam, sujud penghormatan, bukan sujud bukan. Awalnya iri. Kenapa malaikat sujud kepada Adam? Kenapa kok tidak kepada dia? Iri, awalnya iri. Jadi kalau begitu, Ustaz, dosa pertama di langit itu bukan sombong, bukan arogan, bukan iri. Dan dosa pertama di bumi bukan pembunuhan. Putranya Nabi Adam yang tega membunuh saudaranya, bukan pembunuhan, tapi iri. Persembahannya dia tidak diterima, sedangkan dolore persembahannya diterima. Iri, mangkel, dibunuh. Iri itu menghalalkan segala cara, apalagi antar ustadz iri. Wah, bahaya. Dan iri itu biasanya saleh. Pedagang iri sama pedagang, ustadz iri sama ustadz yang lain. Apa sih kajiannya? Ya, materi ini yang ngono-ngono dok, tapi jamaahnya kok akeh. Ya, seperti iri, nggak usah. Mestinya kita bersyukur dengan datangnya dia,
ustadz tersebut meraup banyak jamaah parkir aja tidak muat. Maka ustadz-ustadz yang lain, alhamdulillah, tugasku bertambah ringan. Kenapa? Banyak orang yang dapat ilmu dan hidayah, tugasku tambah ringan. Mestinya begitu. Ini ndak. Kajian yang dibalik-balik iku, tema diwalak-walik ketemunya yo iku. Gak usah iri. Gak usah. Mestinya kita bersyukur kepada Allah. Ya, tugas kita semakin seperti itulah. Ya, iri ya kepada orang, yaitu karena masalah jabatan dan seterusnya. Maka ini semua adalah pemicu keretakan silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Kita pending azan ya. Baik, kita dengarkan kumandang azan Isya lebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan materi kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhal. Membeda, tersebut membeda. Ya. Oh, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Yang pertama, tampilan aneh manusia yang konotasinya jelek saat hari berbangkit adalah dalam keadaan tuli dan buta. Siapa mereka? Orang yang memutus silaturahim. Baik, kita lanjutkan sekarang orang yang kedua dan ketiga sekaligus, karena dalilnya jadi satu. Orang yang kedua adalah yang nanti di hari kiamat saat hari berbangkit berwajah muram, tertutup dengan debu dan penuh dengan kegelapan. Berwajah muram, wajahnya muram, tertutup dengan debu wajahnya, dan diliputi dengan kegelapan. Ini yang nomor dua ini ya, nomor dua. Yang nomor tiga, karena jadi satu dalilnya. Yang nomor tiga, dia berubah menjadi dia berubah menjadi serigala atau anjing hutan. Jadi nanti di hari kiamat orang ini, yaitu wajahnya muram, tertutup dengan debu, diliputi oleh kegelapan. Ditambah lagi yang nomor tiga, nanti fisiknya berubah menjadi serigala atau anjing hutan. Siapakah orang ini? Nomor dua dan nomor tiga ini adalah, yaitu ayahnya, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu Azar atau Tarikh. Nah, ayahnya, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana jalan ceritanya? Kita dengarkan hadis riwayat Bukhari, nomor asli, Sahih Bukhari di nomor asli. Itu terjemahan cetakan ya. Ringkasan. Nomornya 3350. Kalau di situ cuma 2000 saja. Iya. Ini 3350 Sahih Bukhari di nomor aslinya. Baik. Saya bacakan, kita dengarkan baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yalqa Ibrahim abahu Azar yaumal qiyamah. Artinya, Ibrahim alaihi salatu wassalam bertemu dengan ayahnya, yaitu Azar, pada hari kiamat. Ibrahim bertemu dengan bapaknya, yaitu Azar, pada hari kiamat. Terus, wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabaratun. Sedangkan wajahnya Azar penuh dengan kegelapan dan berdebu, gelap berdebu. Ya. Fayaqulu lahu Ibrahim,
Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada Azar, bapaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Alam aqul laka la ta'sini. Ya. Bukankah dulu ketika di dunia, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, bukankah dulu ketika di dunia aku sudah katakan kepada engkau, jangan membangkang, la ta'sini, jangan membangkang kepadaku, jangan menolak dakwaku, jangan mendurhakai apa yang aku serukan. Nabi Ibrahim bilang ini sama bapaknya nanti di hari kiamat. Apa yang terjadi? Fayaqulu abu, maka ayahnya berkata, Azar berkata kepada anaknya Ibrahim alaihi salatu wassalam, fal yawma la a'sika, fal yawma la a'sika, hari ini Ibrahim aku tidak akan mendurhakai engkau, aku tidak akan membangkang apa yang kau serukan. Itu kalau bahasa kletek, kaset. Saya nggak tahu bahasa mana. Kurang lebih sama. Nasi sudah jadi bubur, terlambat. Tobat di hari kiamat. Cuma penyesalan mesti di akhir. Nggak mungkin menyesal itu di awal. Ini nasibnya Azar. Ya. Terus apa yang terjadi? Saking cintanya anak sama bapaknya, Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada bapaknya, fayaqulu Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Rabb Azza wa Jalla, ya Rabb, innaka wa'adtani an la tukhziyani yawma yub'atsun. Wahai Rabbku, sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan menghina aku pada hari manusia dibangkitkan, hari berbangkit. Engkau berjanji kepadaku tidak akan menghinakan aku saat hari berbangkit. Fa'ayyu hizyin akhza min abil abad. Ya, kata beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, kehinaan seperti apa? Hina yang bagaimana hinanya daripada melihat ayahku yang jauh dengan anaknya. Jadi beliau melihat ayahnya dalam keadaan terhina, wajah berdebu diliputi kegelapan. Bukankah ini sebuah bentuk penghinaan? Nah, maka beliau berkata kepada Allah, memangnya ada usah janji Allah kepada Nabi Ibrahim? Ada. Itu ada dalam Al-Quran. Ya, kalau nggak salah suratnya surat Asy-Syu'ara. Nanti dicek mulai dari ayat 80 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Dan ternyata apa jawaban Allah? Dijawab oleh Allah. Dijawab. Fayaqulullahu ta'ala. Maka Allah Ta'ala menjawab pertanyaan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nanti di hari kiamat. Inni haramtul jannata alal kafirin. Sesungguhnya aku telah haramkan surga untuk orang-orang kafir. Terus apa kata Allah? Summa yuqalu, lalu dikatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ma tahta rijlaika, wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kedua kakimu? Coba kau lihat apa yang ada di bawah kedua kakimu. Maka apa yang terjadi? Fayanduru faida huwa bidikhin multatih fayukhadu biqawaimihi fayulqa finnar. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melihat ke bawah. Ternyata ada seekor dhikh, serigala, anjing hutan yang berlumuran darah. Kemudian ditangkap kaki-kakinya lalu dilemparkan ke neraka. Itulah Azar, bapaknya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nasib akhirnya Azar berdebu, diliputi dengan kegelapan, berubah menjadi seekor serigala, anjing hutan. Untuk mereka orang-orang kafir. Baik, sebenarnya hadis ini pelajarannya banyak Bapak Ibu sekalian. Banyak, ya banyak. Jadi salah satu aja ya pelajarannya, salah satu aja. Azar ini nama ayah Nabi Ibrahim alaihissalam itu termaktub namanya Azar itu di surat Al-An'am. Nanti dicek ya, surat nomor 6 ayatnya 74. Al-An'am 74 namanya Azar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mengomentari ayat ini Al-An'am 74,
Silakan bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nama aslinya itu bukan Azar. Nama aslinya itu Tarih. Azar itu adalah nama patung yang disembah oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Patung yang dibuat oleh bapaknya Nabi Ibrahim yang disembah, yaitu dikasih nama Azar. Kata Ibnu Jarir rahimahullah, Ibnu Jarir, bisa jadi ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua nama. Yang satu Tarih, yang satu Azar. Dan kita tidak tahu mana yang nama aslinya. Kalau kita lihat ini, saya nukil dalam buku yang berjudul Kisah Para Nabi dan Rasul, Qasasul Anbiya, yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, halaman 183. Ternyata nasabnya Nabi Ibrahim, nah ini bisa tahu, Ibrahim itu nasabnya Ibrahim bin Tarih. Nah, ketemu Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Ketemunya Nuh alaihissalam. Itu nasabnya Ibrahim alaihissalam. Jadi bin Tarih, bukan bin Azar. Sehingga wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi Azar itu nama patung, bisa jadi itu nama asli bapaknya, atau mungkin dibolak-balik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Intinya adalah Azar disebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan di dalam, yaitu kisah para nabi. Ayah Nabi Ibrahim adalah Tarih. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang lain adalah ternyata hakikat pertemuan manusia, hakikat pertemuan dan perpisahan manusia di dunia dan di akhirat itu ada empat. Hakikat pertemuan dan perpisahan manusia, dunia sama di akhirat itu empat. Yang pertama, ada orang itu, yang pertama, ada orang itu di dunia ketemu, di akhirat nggak ketemu. Di dunia mereka bercengkrama, tapi di akhirat mereka bercentang perenang. Mereka centang perenang nggak ketemu. Alhamdulillah. Siapa Ustaz yang nomor satu ini? Di dunia ketemu, raket kumpul bareng, guyon bareng, mereka bercengkrama. Di akhirat tidak dipertemukan oleh Allah. Seperti itulah tidak mungkin ketemunya, yaitu Abu Lahab dengan yaitu Ummu Jamil, istrinya. Seperti itulah yaitu Ibrahim alaihissalam tidak akan ketemu. Nah, yaitu dengan bapaknya nanti di akhirat tidak dipertemukan di dalam surga. Nah, seperti itulah yaitu Nabi SAW tidak ketemu dengan pamannya Abu Talib. Nah, lalu siapa mereka ini Ustaz? Tak kasih contoh saja yang tragis, contoh yang tragis. Jangan contoh para nabi, jangan. Contoh yang paling tragis. Siapakah mereka ini? Di dunia mereka ketemu, berkasih sayang, tapi di akhirat centang perenang. Mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Dalilnya ada. Surat Al-Ma'arij. Ayo kita dengar. Surat nomor 70, Al-Ma'arij. Surat yang ke-70. Di dunia ketemu. Ini sampai jam berapa ini biasanya? Los. Lu tak ngomong di WA. Surat 70 Al-Ma'arij. Ya sebentar, kita tuntaskan sampai ini aja ya. Surat 70 Al-Ma'arij ayatnya 11 sampai 14. 11 sampai 14 Al-Ma'arij 11 sampai 14. Allah Ta'ala berfirman, ya sampai 15. Ayat 11 kita dengarkan. Sedangkan mereka saling melihat pada hari kiamat ini ya. Pada hari itu kiamat, orang-orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab
dengan anak-anaknya. Pak, Bu, orang kafir nanti di hari kiamat, ya, mereka menjadikan anak-anaknya sebagai tebusan. Padahal ketika di dunia anaknya dicintai, anaknya disayangi. Ya Allah, kita saja kalau melihat mereka, orang kafir, itu kadang-kadang kita ini. Ya Allah, cek raket ya Allah, cek ngesrai. Kapan aku iso? Jangan tergiur. Mereka nanti di akhirat, apa kata mereka? Ya Allah, masukkan anak-anakku ke neraka. Yang penting aku keluar dari neraka. Terus, nggak cukup. Ayat 12-nya. Dan istrinya, pasangannya, dan saudaranya. Ya Allah, masukkan istriku, masukkan suamiku ke neraka. Dolor kandungku, masukkan ke neraka. Yang penting aku keluar dari neraka. Orang kafir dijadikan tebusan. Di dunia ketemu, di akhirat nggak ketemu. Ya, sampai matinya saja, sampai saking mesrahnya mereka, meninggalnya saling berpelukan. Lu sopo Ustaz? Gak usah dibahas. Ya, di atas kapal lagi. Saling berpelukan. Padahal nanti di akhirat istrinya dijadikan tebusan suaminya. Terus belum kelar. Dan keluarganya yang melindunginya, bapak ibunya, masukkan bapakku, ibuku ke neraka. Yang penting aku bisa keluar dari neraka. Terakhir ayat 14, dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya dari api neraka. Masukkan semua orang di dunia ini, ya Allah, ke dalam neraka. Yang penting aku selamat dari neraka. Ya, kita ini mau dijadikan tebusan nama mereka. Apa kata Allah? Ayat 15, sama sekali tidak. Sungguh neraka itu api yang bergejolak. Jadi jelas sekali Bapak Ibu sekalian, ini orang kafir. Yang nomor 2, lah ini menarik. Harapan kita nomor 2. Harapan kita. Apa itu? Di dunia nggak ketemu, di akhirat ketemu. Di dunia nggak ketemu, tapi di akhirat ketemu. Tingkatan nomor 2 ini. Siapa nomor 2 ini? Yang nomor 2 ini adalah kita dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kita di dunia tidak melihat raut wajah Nabi. Anda tidak melihat sosok Nabi. Anda tidak berada di zaman Nabi. Tetapi di akhirat, apa kata Nabi? Mereka ada yang bersama dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan jamaah Masjid Nur Husna. Amin. Ini nomor 2 ini. Di dunia, ketemu Nabi. Makanya Nabi ketika ziarah kubur, kan Nabi menyampaikan, Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insya'allahu bikum lahikun nas'alullahu lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan atas kalian, wahai penghuni kubur, dari kalangan orang beriman dan kalangan orang Islam. Setelah Nabi baca itu tuntas, lalu Nabi berkata, itu riwayatnya Muslim itu. Apa kata Nabi? Aku ingin benar bertemu dengan, yaitu saudara-saudara kalian, ya, saudaraku. Kata para sahabat, bukankah kami ini saudara-saudara Anda, wahai Rasulullah? Kata Nabi, kalian adalah sahabatku. Yang aku maksud saudara-saudaraku adalah mereka-mereka yang akan hidup setelah aku wafat. Berarti jamaah Nur Sunnah yang dimaksud. Mereka yang hidup setelah aku wafat. Ya. Terus katanya soal pinter. Pertanyaannya, bagaimana Anda mengenali mereka sedangkan Anda wafat lebih dahulu? Lalu Nabi ngasih perumpamaan. Bagaimana menurut kalian kalau ada seseorang memiliki seekor kuda yang kuda itu keningnya putih, lalu kaki-kakinya putih, bagian belakang kuda itu putih. Kuda itu berada di sekitar kuda-kuda yang semuanya warnanya hitam semua. Semua hitam kecuali itu toh, yang keningnya, kakinya, bagian belakangnya putih. Apakah si pemilik kuda itu bisa mengenali kudanya? Ya jelas, wahai Rasulullah. Karena yang beda itu sendiri. Seperti itulah aku mengenali umatku karena wajahnya putih bercahaya, tangannya putih bercahaya, kaki-kakinya putih bercahaya. Karena bekas air yang rajin wudu. Supaya kita dikenali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Berarti ini nomor 2 ya. Nomor 2, di dunia nggak ketemu, di akhirat ketemu. Yang nomor 3, na'udzubillah. Pokoknya 1 sama 3 itu horor. Yang nomor 3, di dunia besti, tahu besti? Ya, besti, koncoplek. Nah ini bahasa Kletek ini ya. Kemana-mana mesti ikut saya. Bahkan kalau pakai baju mesti kembaran. Situ hijau. Sampai-sampai ada di mana ada dia, di situ ada dia. Terus sih, rontang-rontong kemana-mana. Besti. Tapi nanti di hari kiamat mereka bertengkar. Gara-gara dia, ya Allah, aku masuk neraka. Masukkan dia ke neraka. Ada ini Ustaz yang kayak gini. Ada. Dalilnya surat Az-Zukhruf, surat 43, ayatnya 67. Kita dengarkan. Surat 43, ayat 67. Surat 43 Az-Zukhruf, ayatnya 67. Allah Ta'ala berfirman, 43 ayat 67. Al-akhillau. Kita dengarkan, teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah. Maka carilah teman yang soleh, ya, yang selalu mengingatkan kita tentang din, tentang agama ini. Baik, yang nomor 4, nah harapan kita lagi. Yang bagus itu nomor 2 sama nomor 4. Kalau nomor 2 Rasulullah, kita dengan Rasulullah. Yang nomor 4 ketemu di dunia dan ketemu lagi di akhirat di surga Allah. Siapa yang nomor 4? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Siapa mereka? Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 21. Kita dengarkan. Surat nomor 51. Mohon maaf. Surat nomor 52. Atur. Bukan 51. Atur ayat 21. Surat nomor 52. Atur ayat 21. Allah berfirman. Ya, merinding kita kalau dengar ayatnya. Allah berfirman, kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman, belum kelar, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Berarti startnya harus iman, awalnya harus iman. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Maksudnya ayat ini akan kumpul dengan kakeknya, kumpul dengan neneknya, kumpul sama bapak ibunya, anak cucunya, kumpul sak surga, reuni bareng sekeluarga di surga. Meskipun amalannya beda-beda. Bapaknya rajin tahajud, istrinya, ibunya gak rajin tahajud, tapi tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis. Bapak ibunya rajin Senin Kamis, anaknya gak rajin Senin Kamis, tapi suka sedekah. Amalannya beda-beda, asalkan startnya iman, tauhid, maka masuk surga, kumpul bareng. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Saya pada kepingin di surga kumpul bareng sama keluarga, ketemu anak, ketemu cucu, ketemu seluruh anggota keluarga kita. Nah inilah pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu di dunia ketemu, di akhirat juga bertemu. Baik, jadi kita masih baru selesai, kita tuntaskan di poin nomor 3 ya, tampilan-tampilan jelek pada saat hari berbangkit. Nomor 3 yaitu menjadi serigala dan anjing hutan. Sampai di situ ya. Saya tutup majelis taklim malam hari ini dengan firman Allah. Firman Allah Ta'ala. Ayo coba ditebak nanti surat apa, ayat berapa ini. Yang bisa ya hadiahnya berangkat umrah dengan syarat sudah terdaftar di travel itu. Yes. Surat apa? Ayat berapa? Kita dengarkan. Suratnya apa? Ayatnya ayat berapa? Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Ya, kita dengarkan. Saya tutup dengan
Ayat ini ya, ayat ini. Baik, kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, nah ini, kita dengarkan. Ayat berapa sampai ayat berapa? Suratnya surat apa? Allah berfirman. Surat apa? Abasa. Abasa. Surat Abasa. Surat nomor 80 ayat 38 sampai dengan 42. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri, terus tertawa dan gembira ria. Ayat 40-nya, perhatikan. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu. Nah ini masuk mirip seperti hadisnya tadi, bapaknya Nabi Ibrahim, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang kafir yang durhaka. Persis cerita Sahih Bukhari tadi. Nabi Ibrahim ketemu sama bapaknya, yaitu Azar, penuh dengan kegelapan, tertutup dengan debu dan dihinakan di hari kiamat. Ayatnya ada, Abasa 38 sampai 42. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Jika Allah takdirkan kita ketemu lagi, saya tinggal melanjutkan aja yang tampilan yang jelek yang lain. Ya, jika Allah takdirkan kita ketemu lagi. Nah, demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kafaratul majelis karena memang materinya belum kelar dan waktunya juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.